Bab 465. Untuknya. Aku sangat yakin bisa menang. Walaupun Audrey Han sudah menyatakan bahwa ia akan mengatasi sisanya. Tapi Andre Han yang sebagai kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin membiarkan adik perempuannya menderita karena hal seperti ini? Jadi ia tentu saja harus melakukan sesuatu. Seperti sekarang ia yang mengajak Golden Ye untuk bertemu. Kedai kopi itu memainkan lagu yang tenang dan romantis. Sedangkan kedua pria itu duduk berseberangan. Aura yang dipancarkan mereka tidaklah biasa. Orang-orang pun hanya menganggap mereka berdua bertemu di sini untuk membahas pekerjaan. Namun aura mereka itu seperti sedang konfrontasi dan tampaknya tidak baik untuk didekati. Melihat Andre Han yang berada di hadapannya, Golden Ye pun menatapnya dengan suram. Sebelumnya ia pernah melihat Audrey Han yang menumpang mobil keluarga Han. Jadi Golden Ye menyuruh Arthur Xiao pergi mencari tahu tentang itu. Awalnya Golden Ye mengira Audrey Han memiliki sesuatu hubungan yang tidak dapat diungkapkan dengan Andre Han. Akhirnya ia pun tahu ternyata Audrey Han ini adalah adik perempuannya Andre Han. Meskipun ia kurang mengerti akan hubungan mereka berdua, tapi yang penting adalah hubungan mereka bukanlah hubungan yang lainnya. Kalau bukan karena Andre Han ini adalah kakak laki-lakinya, hari ini Golden Ye juga tidak akan datang kemari. Mengingat ini, Golden Ye membuka pelan bibir tipisnya. CEO Han adalah orang yang sangat sibuk. Bisa-bisanya hari ini Anda ada waktu luang untuk mengajakku ke tempat seperti ini. Ada apa? Ingin membahas kerja sama denganku? Seharusnya kamu tahu mengapa aku datang mencarimu, ujar Andre Han dengan suara yang tenang dan pandangan yang dingin. Oh, Golden Ye mengangkat alis. Memangnya aku sangat dekat dengan CEO Han? Andre Han mengangkat kepala dan mendaratkan pandangan pada wajahnya. Jangan mendekatinya dan menjauhlah darinya. Golden Ye mendecih pelan dan tidak membalasnya. Tak lama kemudian, tangannya mengetuk meja pelan dengan senyuman menyeringai. Ia itu istriku. Aku yang sebagai suaminya sungguh tidak mengerti mengapa aku harus menjauhinya. Mengungkit hal ini, mata Andre Han pun terlintas amarah. Ia juga menahan dirinya untuk tidak langsung melayangkan pukulan kepadanya. Kalau bukan karena orangmu yang sengaja melakukan semua ini di belakang, kamu dan ia tidak mungkin masih menjadi suami istri. Memangnya ada apa kalau begitu? Siapa suruh kemampuanmu kurang? Golden Ye sama sekali tidak takut untuk menyinggungnya dan terus menyindir dengan kata-kata. Selama 5 tahun ini, Andre Han selalu mencari cara untuk mengakhiri hubungan suami istri Audrey Han dan Golden Ye. Meskipun kekuatan Andre Han sangat kuat, tapi cara Golden Ye juga tidak mudah dilawan oleh orang biasa. Apalagi Audrey Han adalah istrinya Golden Ye. Orang luar mana berhak ikut campur dalam urusan mereka? Semakin dipikir, Andre Han merasa semakin kesal. Kemampuanku kurang. Apakah ini adalah caramu? Dengan mengikat seorang wanita, aku tidak ingin membesar-besarkan masalah. Tapi karena ia sudah mengetahuinya sekarang, aku juga tidak peduli lagi jika harus berkelahi denganmu. Berkelahikah? Golden Ye menekankan beberapa kata ini dengan berpikir lama. Tak lama kemudian, bibirnya tertarik dan membentuk senyuman menyeringai. Andre Han, kamu ini hanya kakak laki-lakinya saja. Kamu tidak berhak untuk menentukan kehidupannya. Apalagi orang yang ia sukai. Andre Han, aku tidak akan membiarkannya bersama dengan pria bajingan seperti dirimu. Pria bajingan. Golden Ye menyipitkan mata dengan bahaya. Sambil menggertak gigi mengeluarkan suara. Kamu bilang siapa pria bajingan itu? Kamu tahu jelas bagaimana kamu melukainya pada saat itu. Melihat mereka berdua yang berdebat di sana, Arthur Xiao dan Paman Nan yang berada di luar pun merasa takut. Tidak akan terjadi masalah, bukan?
Paman Nan bergumam sendiri, lalu mengeluarkan ponsel. Lebih baik aku memberi sebuah panggilan untuk nona muda. Mendengar nona muda yang ia katakan, Arthur Xiao pun menebak bahwa orang yang ia maksud seharusnya adalah Audrey Han. Oleh karena itu, ia buru-buru mengeluarkan suara sebelum Paman Nan menelepon. Paman, lebih baik Anda jangan berulah lagi. Bukankah urusannya akan menjadi semakin rumit kalau Anda menghubungi nona muda kalian saat ini? Mendengar ini, gerakan tangan Paman Nan itu langsung berhenti. Ia terdiam sesaat, lalu berkata, benar juga ya. Lalu kita harus bagaimana? Apakah kita mau masuk ke dalam menasehati mereka? Ketika mereka berdua sedang berbincang, suara sorak kejut tiba-tiba terdengar dari dalam kedai kopi. Ternyata kedua orang yang berada di dalam sana sudah mulai beraksi. Audrey Han mungkin dibuat marah oleh Golden Ye dan langsung maju menarik kerah pakaiannya dengan tatapan yang garang. Kalau kamu berani mendekatinya lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wajah Golden Ye masih setia memasang senyuman menyeringai. Meskipun kerah pakaiannya ditarik, tapi ia malah tampak tidak buruk sama sekali. Ia masih sangat santai. Kalau bukan karena kamu adalah keluarganya, aku pasti akan langsung menghajarmu. Mendengar ini, Audrey Han menunjukkan senyuman yang tidak peduli untuk pertama kalinya. Kalau begitu, lakukanlah. Golden Ye tidak bergerak. Duar. Audrey Han langsung mendaratkan sebuah pukulan di ujung bibirnya. Akan tetapi Golden Ye tidak menghindarinya dan tidak membalasnya juga. Audrey Han terdiam. Kebetulan saat ini Paman Nan dan Arthur Xiao telah masuk ke dalam untuk menahan kedua orang itu. Mengapa kamu tidak membalasku? Audrey Han menatapnya. Golden Ye menyadari sudut bibirnya yang berdarah. Ia mengulur tangan mengelapnya. Kemudian tertawa sinis. Aku tidak berani menyerang kakak iparku. Bagaimana kalau istriku menyalahkanku? Mendengar ini, pupil mata Audrey Han langsung melebar. Melihat ia yang mau berlari lagi ke arahnya, tubuh Golden Ye malah mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu menyeringai berkata, meskipun aku tidak akan menghajar kakak iparku, tapi itu juga tidak mewakili bahwa aku suka dihajar. Kalau begitu, percakapan hari ini berakhir sampai di sini ya. Permisi. Golden Ye langsung berbalik badan jalan keluar. Setelah jalan beberapa langkah, ia berhenti lagi. Untuk urusannya, aku sangat yakin bisa menang. Entah cara apapun yang kamu pakai, kamu tidak akan bisa menghentikan aku untuk bersama dengannya. Mata Audrey Han pun muncul amarah yang jelas. Namun Paman Nan malah mencegatnya. Sudahlah, Tuan. Setelah memikirkannya, Audrey Han pun memutuskan untuk pulang ke perusahaan. Asteris. Sedangkan di sisi lain, Audrey Han tampak sangat tidak semangat. Karena ia sudah tidak tidur dengan baik selama 3 hari ini. Sejak Golden Ye memberitahunya bahwa mereka tidak pernah bercerai, otaknya pun dipenuhi dengan beberapa kenangan yang terjadi sebelumnya. Glenn terlelap di sampingnya dengan tenang. Akan tetapi ia malah tidak dapat mengejapkan mata sama sekali hingga pagi. 3 hari telah berlalu. Ia merasa kepalanya sangat berat. Kamu tidak boleh terus seperti ini. Bagaimana kalau aku menemanimu ke dokter? Ujar Gita sambil menatap kantong matanya yang gelap itu. Mendengar ini, Audrey Han langsung tersadar kembali dan menggeleng kepalanya. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Paling beberapa hari lagi akan memulih kembali. Sebenarnya, ada apa yang terjadi pada hari itu? Sepertinya kamu tampak sedikit ganjil sejak hari itu. Audrey, kita ini teman baik. Kamu beritahulah kepadaku. Mengingat keadaan yang begitu rumit, Audrey Han bahkan merasa dirinya sudah tidak ada tenaga untuk menceritakannya. Jadi ia pun tidak berbicara sama sekali. Melihat tampangnya yang lemas itu,
Gita pun hanya bisa menyerah dan menyeduh secangkir teh untuknya. Lalu pergi meninggalkan tempat. Baru saja keluar dari kantor, Gita pun langsung menemukan seseorang yang hati-hati berjalan kemari. "Siapakah kamu?" Gracelyn yang membungkus dirinya dengan rapat seketika tersadar kembali setelah dipanggil Gita. Lalu buru-buru menarik penutup wajahnya ke bawah. "Ini aku, Grace. Mengapa kamu bisa berada di sini?" Gita memandangnya bingung dan yang teraneh adalah ia datang kemari sendiri, tanpa diikuti oleh manajer agensinya. Gracelyn terkekeh ringan dengan menunjukkan sebaris giginya bersih dan putih. "Aku mau pergi syuting dan kebetulan lewat sini. Jadi aku sekalian datang kemari loh," Gita berkata. "Cari Audrey. Mungkin ia tidak begitu semangat." "Mengapa ia tidak semangat?" Gracelyn memutar bola matanya. "Jangan-jangan karena terlalu semangat sehingga ia tidak bisa tidur." "Mengapa kamu tahu kalau ia tidak bisa tidur?" Gita merasa terkejut. Gracelyn mendecih pelan. Bagaimana mungkin ia tidak semangat ketika ia dipeluk oleh CEO Yescort? Bersambung.